Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan iman dan Islam sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan pengikut Rasul sampai akhir zaman. Sepertinya ada masalah dengan laptop saya ini. Baru sekali ini terjadi, berulang kali tidak bisa start. Ya, baik. Ya, ini penunjang sebetulnya. Tapi kalau tidak ada yang apa boleh buat, kita bahas saja tentang tema liberalisasi Islam di Indonesia ini. Jadi sekalian, isu sekarang tentang Islam liberal itu sering disalahpahami, seolah-olah isu ini dikaitkan dengan JIL, ya, jaringan Islam liberal. Kelompok jaringan Islam liberal itu muncul pada tahun 2001, dan sejak itulah kemudian umat Islam luar biasa gegap gempitanya menanggapi tulisan-tulisan yang muncul dari situs, ya, dan beberapa koran serta radio. Memang kelompok JIL ini sangat agresif. Dia punya radio 68H yang dirilai oleh ratusan radio di daerah. Dia punya website yang sangat aktif. Beberapa koran pernah bekerjasama dengan jaringan Jawa Pos, lebih dari 60 koran di berbagai daerah. Sekarang kelihatannya tidak berlanjut lagi, ya, karena banyak kalangan umat yang saya perhatikan hanya terpaku kepada JIL saja, jaringan Islam liberal. Ketika jaringan ini sekarang sudah mulai tidak terlalu aktif, banyak yang menyangka kemudian bahwa liberalisasi Islam itu sudah berhenti atau sudah berkurang. Padahal sebenarnya JIL itu hanyalah satu dari ratusan atau mungkin ribuan pengasong ide-ide liberal di Indonesia. Jadi yang disebut JIL itu hanya asongan, dia pengecer. Jadi statusnya pengecer. Ada liberalisasi yang lebih serius, yaitu liberalisasi pada tingkat distributor. Nah, distributor ini yang lebih penting untuk kita lihat. Ya, meskipun yang eceran juga penting, karena eceran itu dia ada di pinggir-pinggir jalan, ya, di mana-mana mereka di media massa, mereka nulis buku, ya, dan itu yang mudah berinteraksi dengan masyarakat. Tetapi liberalisasi Islam yang lebih serius sebenarnya terjadi pada tingkat perguruan tinggi, dan ini yang tidak mudah untuk kita hadapi. Sekalian, apa sebetulnya dimaksud dengan liberal? Kenapa sekarang ada istilah Islam liberal? Islam liberal itu sebetulnya fotokopi. Saya bisa mengatakan fotokopi karena persis fotokopi dengan Yahudi liberal. Jadi kalau kita mau tahu apa sebetulnya Islam liberal, karena kata liberal ditempelkan pada kata Islam, itu aneh. Islam itu kata yang tidak bisa diberi embel-embel di belakangnya. Kalau Islam ditambahi predikat di belakangnya, maka predikat itu akan mengurangi kesempurnaan Islam. Misalnya ada istilah Islam moderat, Islam inklusif, Islam pluralis, Islam rasional, ya, dan sebagainya. Dia akan mereduksi, karena Islam itu agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi Islam agama yang sempurna dari awal. Ini bedanya nanti Islam dengan berbagai agama yang lain. Nah, ketika Islam ditempeli kata liberal, yang populer pertama kali menempelkan kata liberal pada Islam itu adalah seorang profesor di Chicago, namanya, ya, seorang Yahudi, namanya Profesor Leonard Binder, ya, profesor pakar politik, ya, apa namanya, dia menyebut sebagai liberal Islam. Jadi sebelumnya ada liberal Judaism. Nah, Yahudi liberal itu berkembang lebih dulu, terutama di Jerman, gerakan Yahudi liberal pada abad ke-19. Salah satu tokohnya namanya Dr. Abraham Geiger. Dia
dia menulis sebuah buku dalam bahasa Jerman, tapi bahasa Inggrisnya What Did Muhammad Borrow from Judaism? Apa yang Muhammad pinjam dari Yahudi? Nah, itu buku Dr. Geiger. Dia terkenal sebagai seorang Yahudi liberal. Jadi kalau kita mau tahu apa sih sebenarnya ide Islam liberal, lihat saja apa ide Yahudi liberal. Ya, karena ide Yahudi liberal itu kemudian dikopi ke dalam Kristen liberal. Kenapa orang-orang agama ini ingin meliberalkan agamanya? Ya, sebetulnya sederhana sekali cara berpikirnya. Setelah Barat, ya, Eropa masuk ke dalam zaman modern, yaitu zaman Renaissance, maka mereka kemudian menyingkirkan agama dalam kehidupan mereka karena mereka trauma. Ya. Sejarah Eropa itu adalah sejarah trauma terhadap campur tangan agama dalam kehidupan. Kalau kita pernah ingat bagaimana dulu yang namanya Paus, ya, itu punya kekuasaan yang sangat besar di Eropa. Seluruh aspek kehidupan mereka kuasai. Maka politik mereka disebut dengan teokrasi. Teo itu Tuhan, kratos kekuasaan. Jadi kekuasaan Tuhan. Kenapa mereka bilang sistem politik di Eropa adalah kekuasaan Tuhan atau teokrasi? Karena kekuasaan itu disahkan oleh wakil Tuhan. Jadi kalau kita pelajari agama Katolik, mereka memahami bahwa Paus itu punya sifat infallible, maksum. Jadi the Pope can do no wrong. Paus itu tidak bisa salah. Ya, kalau Paus salah, dia kembali ke pasal 1. Itu doktrinnya. Jadi dia tidak bisa salah. Jadi makanya dia punya sifat infallibility, maksum. Dia tidak pernah berbuat salah. Itu nah, ketika mereka berkuasa, ternyata yang terjadi di masyarakat tidak seperti itu. Ya, ternyata Paus pernah berbuat salah. Bahkan kemudian banyak penindasan pada masyarakat. Akhirnya terjadi di Eropa sebuah gerakan zaman baru, zaman rasional, ya, di mana mereka kemudian memusuhi agama. Muncul satu gerakan yang disebut dengan gerakan anti-klerikalisme. Orang-orang Eropa jadi benci. Jadi sebetulnya sederhana saja faktor. Ketika agama berkuasa, mereka tidak amanah. Mereka menindas rakyat, mereka bersekutu dengan penguasa-penguasa yang zalim, menindas rakyat. Kemudian mereka melawan para ilmuwan yang membuat penemuan baru dimusuhi. Bahkan ada yang dibakar hidup-hidup. Seperti contoh yang terkenal adalah Giordano Bruno. Giordano Bruno ini seorang ilmuwan Itali, teman dari Galileo Galilei. Mereka menyebarkan teori heliocentris, bahwa bumi itu pusat, matahari itu pusat tata surya. Dalam keyakinan gereja, dalam ajaran gereja waktu itu, pusat tata surya adalah bumi, geosentris. Kalau dikatakan matahari pusat tata surya, menurut ajaran gereja itu menindas, itu menghina. Kenapa menghina? Karena di bumi ini ada wakil Tuhan, Vicar of Christ. Wakil Tuhan itu ada di bumi. Masa wakil Tuhan kok planetnya mengelilingi yang lain? Jadi seharusnya karena wakil Tuhan ada di bumi, maka planet yang lain harus mengelilingi bumi. Nah, sehingga yang melawan doktrin ini itu dihukum. Giordano Bruno dia dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Banyak sekali, ada namanya gereja membentuk mahkamah inkuisisi. Mahkamah inkuisisi itu mahkamah yang sangat kejam. Saya ada sebenarnya foto-foto menunjukkan bagaimana penyiksaan dilakukan waktu itu oleh mahkamah ini. Ya, misalnya ada alat penghancur kepala, ya, ada alat pemotong kaki, ada alat seperti cakar kucing, cakar besi, tapi itu untuk mengelupas kulit. Ada alat untuk membunuh manusia, tapi dengan cara dia dimasukkan ke dalam lemari, yang lemari itu tutupnya dari paku. Ya, macam-macam alat penyiksaan waktu itu dikembangkan di dalam institusi agama ini. Nah, karena kemudian kita tahu ya salah satu pemberontakan pertama dilakukan oleh kaum reformasi, Martin Luther dan kawan-kawan. Karena surat pengampunan dosa itu diperjualbelikan. Jadi indulgence itu diperjualbelikan. Jadi dulu di Eropa itu surat kelakuan baik itu bukan dari polisi. Ya kalau mau cari kerja apa itu dia dapat surat pengampunan dosa dari mana? Dari